محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi ka'in, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan, yang saya hormati para tokoh masyarakat di Kelurahan Kasturian, camat dan yang mewakili RT RW Lurah, remaja masjid, para pemuda-pemudi yang juga berkat daripada mereka bisa terlaksana acara maulid yang diadakan di malam yang mulia ini. Kemudian kepada ibu-ibu yang tadi sudah dengan sangat indah membaca maulid ad-dibai, mudah-mudahan kita dapat barokah, keberkahan daripada bacaan maulid yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman ad-Dibai. Sebelum saya membahas tema yang telah diangkat berkaitan tentang akhlak al-karimah, maka perlu terlebih dahulu kita bahas berkaitan dengan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, atau juga disebut maulud Rasulullah. Jadi dua kata ini tidak memiliki kesalahan di dalam penterjemahannya, walaupun maknanya berbeda. Ada yang disebut maulid, ada yang disebut maulud. Sebenarnya dari akar kata keduanya berasal dari satu kata yang sama, dari kata melahirkan. Walada yalidu wiladatan fahuwa walidun wa dzaka mauludun lidlatalid maulidun miladun. Kalau kita menyatakan maulid Rasulillah, cara baca di dalam bahasa Arab yang benar maulid Rasulillah, bukan maulid Rasulullah, bukan maulid Rasulullah, tapi cara bacanya yang benar maulid Rasulillah, maulid Rasulillah, al-idhafah dimudhafilahkan. Kalau maulid, maka yang dimaksudkan adalah dua makna, ismul makan wa ismul zaman. Makna pertama adalah nama tempat. Jadi bisa dikatakan maulid Rasulullah adalah tempat dilahirkannya Rasulullah, yaitu di mana? Di kota Makkah al-Mukarramah. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad.
Tapi makna kedua artinya ismuz zaman, keterangan waktu. Arti dari maulid adalah waktu lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berpendapat tanggal 8 Rabiul Awal. Ada ulama lain berpendapat tanggal 9 Rabiul Awal. Bahkan di dalam kitab Bahjatul Mahafil karya Al-Muhaddis Al-Adili menyatakan Nabi lahir di bulan suci Ramadan. Namun pendapat yang dikuatkan adalah 12 Rabiul Awal. Itu pendapat jumhur ulama sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah di dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah. Kalau kita hitung tahunnya Amul Fil, tahun gajah, karena belum ada hitungan pada waktu itu. Tahun Hijriah belum ada. Setiap peristiwa yang terjadi yang dianggap peristiwa bersejarah dijadikan nama tahun pada waktu itu. Pada waktu itu peristiwa terbesar yang terjadi adalah dimusnahkannya Raja Abraha dengan pasukannya. Sebagaimana yang diabadikan di dalam Al-Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ini ayat dan surat ini menceritakan di mana Raja Abraha yang berasal dari Yaman, tepatnya di kota Son'ah yang sekarang menjadi ibu kota Yaman. Dia dengan pasukan bergajahnya ingin menghancurkan Ka'bah atau menghancurkan Masjidil Haram secara keseluruhan. Maka Allah mengirim burung-burung membawa batu-batu dari neraka, dilemparkan mereka dari atas, jatuh tepat di kepala mereka, semuanya mati, termasuk Raja Abraha yang nanti akan mati di Yaman. Dia kembali ke Yaman dalam keadaan terluka. Nah, peristiwa inilah dijadikan sebagai nama tahun kelahiran Nabi, Amul Fil. Ada yang mengatakan peristiwa itu terjadi setelahnya itu seminggu Nabi lahir. Ada yang mengatakan sebulan setelahnya Nabi lahir. Ada yang mengatakan 40 hari setelah peristiwa tersebut terjadi, Nabi dilahirkan ke dunia ini. Maka dinamakan Amul Fil, tahun gajah, karena pasukan Raja Abraha itu banyak mengendarai gajah. Dan ada satu gajah yang paling besar namanya Mahmud, dikendarai oleh Raja Abraha. Semuanya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ulama India bernama Safiur Rahman Mubarakfuri menulis kitab berjudul Ar-Rahiqul Makhtum. Beliau coba mengkonferensi ke tahun Masehi. Dikira-kirakan Nabi lahir kalau hitungan Masehi itu 571 Masehi. Cukup panjang. Sekarang 2000 berapa sekarang? 22. Nabi lahir 571 Masehi. Tanggalnya masih diperdebatkan, tapi di situ ditulis 21 April atau 22 April. Itu kalau dihitungan masih. Ada satu tulisan dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami yang lahir tahun 909 Hijriah, wafat 973 Hijriah atau 74 Hijriah, 974 Hijriah. Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan kelahiran Nabi itu adalah an-ni'matul kubra. An-ni'matu al-kubra, nikmat yang paling terbesar dari seluruh nikmat yang Allah berikan. Makanya kitab tersebut beliau beri judul An-Ni'matul Kubra fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam. Nikmat terbesar, Al-Ni'matul Kubra alal alam, atas alam semesta, adalah hari dan waktu lahirnya pemimpin anak Adam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini
Ibnu Hajar memahami bahwa kelahiran Nabi adalah nikmat yang paling besar. Sedangkan Allah perintahkan kepada kita, jika ada nikmat walaupun sedikit, kita diperintahkan bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau diberikan nikmat bersyukur, aku tambahkan. Ini nikmat dari berbagai macam jenis nikmat, baik yang kecil, sedang ataupun besar. Kalau nikmat-nikmat kecil, sedang, besar disuruh kita bersyukur, bagaimana nikmat yang paling besar, yaitu nikmat dengan dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Lebih wajib lagi. Makanya di Maulid Ad-Dibai dikatakan, seandainya dihukumi syukur atas kelahiran Nabi Muhammad, maka hukumnya setiap hari kita memperingati Maulid Nabi Muhammad, dan hukumnya qad kana wajib, dihukumi wajib. Subhanallah, sebelum kita memperingati lahirnya Nabi Muhammad, Allah Ta'ala sudah memberikan isyarat dengan penyambutan atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sastrawan Mesir bernama Ahmad Shauqi Bek mengatakan, wulidal huda fal kainatu diya'u wa famu zamani tabassumun wathana'u warruhu wal mala'ul mala'iku haulahu lid-dini wa dunya bihi busyra'u. Dilahirkan sang pembawa petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam semesta yang gelap berubah menjadi bercahaya terang benderang. Sungguh malaikat Jibril dan seluruh malaikat-malaikat mereka hadir menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh bumi ini beserta seluruh isinya, bahkan alam semesta ini turut berbahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana farah bin Nabi asa alaina yadum, ya marhaban syahra rahmatuhu alaina umum, syahrul minan syahrul ataya al jazila wal minani wal ulum. Al Habib Ali bin Muhammad al Habsyi mengatakan, kami berbahagia atas lahirnya Nabi Muhammad. Semoga bahagia ini bukan hanya berlangsung sebulan dalam waktu 1 tahun, tapi sepanjang umur kami senantiasa bersyukur atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang wahai bulan Rabiul Awal, bulan yang menjadi saksi sejarah lahirnya manusia terbaik bernama Muhammad. Bulan yang dipenuhi dengan limpahan kasih sayang dan rahmat ya Allah, yang Allah berikan kepada seluruh manusia dan makhluk yang hidup di bawah kolom langit bumi ini. Sungguh bulan dilahirkannya Nabi Muhammad, banyak anugerah yang Allah turunkan, banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, banyak keberkahan-keberkahan yang Allah berikan, dan banyak limpahan ilmu yang Allah berikan di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disambut waktu Nabi lahir, diceritakan di dalam kitab An-Ni'matul Kubra 'alal 'Alam yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Detik-detik lahirnya Nabi, Allah memerintahkan Siti Hawa, istrinya Nabi Adam, hadir di hadapan ibunda Nabi Muhammad. Kemudian Siti Hawa berdiri di sisi kanannya Sayyidah Aminah. Datang wanita kedua, ditanya oleh Sayyidah Aminah, man anti, kamu ini siapa? Dia mengatakan, saya Hawa, istrinya Adam. Datang wanita kedua, dia cantik, indah, dia berdiri di sisi kiri Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah bertanya, man anti, kamu siapa? Dia menjawab, saya Sarah, istrinya Nabi Allah Ibrahim. Kemudian datang wanita ketiga, dia berdiri di hadapan
ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Nabi Muhammad bertanya, "Man anti? Kamu siapa wahai wanita yang cantik, yang indah?" Dia mengatakan, "Saya adalah Sayyidah Maryam binti Imran, ibundanya Nabi Isa." Datang wanita keempat, ia berdiri di belakang ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibunya Nabi bertanya, "Man anti? Kamu siapa?" Dijawab, "Saya adalah Asia bintu Muzahim imra'atu Fir'aun." Saya adalah Asia bintu Muzahim, istrinya Fir'aun. 4 wanita terbaik ikut hadir menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian 4 wanita ini mengatakan kepada Sayyidah Aminah, "Ya Aminah, abshiri, wahai Aminah, berbahagialah dirimu, engkau akan melahirkan seorang makhluk terbaik sealam jagat raya ini. Dia adalah pemimpin para nabi dan para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ini diriwayatkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya An-Ni'matul Kubra 'alal 'Alam. Subhanallah, di dalam kitab As-Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, beliau meriwayatkan yang hadir 2 orang, Sayyidah Maryam dan juga Sayyidah Asia bintu Muzahim beserta hurul ain, bidadari-bidadari ikut hadir menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Bismillah, ukhruj biiznillah." Dengan menyebut nama Allah, keluarlah manusia terbaik dengan izinnya Allah. Maka lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tubuhnya diliputi oleh cahaya, sehingga dalam keadaan bayi yang baru lahir, auratnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dilihat oleh siapapun. Dalam keadaan bersujud kepada Allah dan menunjukkan jari telunjuknya ke arah langit, menunjukkan derajat Allah yang maha tinggi. Dan dalam riwayat dikatakan Nabi berzikir pada saat itu dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini luar biasa. Lahirnya sudah luar biasa. Lahirnya sudah mukjizat, atau disebut oleh sejarawan irhasat, kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul, disebut irhasat. Nah, ini disambut kelahiran Nabi Muhammad oleh Siti Hawa, disambut kelahiran Nabi Muhammad oleh Siti Sarah, disambut kelahiran Nabi Muhammad oleh Sayyidah Maryam, disambut kelahiran Nabi Muhammad oleh Sayyidah Asia bintu Muzahim. Dan 2 diantaranya Nabi pernah mengatakan, "Khairun nisa'il alamin arba'." Wanita terbaik sealam jagat raya ini ada 4. Yang pertama, Fatimah bintu Muhammad, Fatimah putrinya Nabi Muhammad. Yang kedua, Khadijah bintu Khuwailid, Khadijah putrinya Khuwailid, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Maryam binti Imran, ibundanya Nabi Isa. Dan yang keempat, wanita terbaik adalah Asia bintu Muzahim imra'atu Fir'aun, yaitu Asia putrinya Muzahim, istrinya Fir'aun. Tapi Fir'aun belum pernah menyentuhnya, dia masih gadis. Allah jaga, karena nanti Nabi pernah mengatakan, dikutip oleh Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, di dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir, Nabi pernah bersabda, "Inna Allah Ta'ala zawazani fil jannati Maryam binta Imran wa imra'ata Fir'aun wa ukhta Musa." Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menikahkan diriku di surga dengan Maryam binti Imran dan juga istrinya Fir'aun, yaitu Asia, dan juga saudari perempuannya Nabi Musa yang bernama Kalthum. Ketiga-tiganya akan dinikahkan di surga
Mereka menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hikmah datangnya mereka menjelang lahirnya Nabi, yaitu datangnya Sayyidah Maryam dan datangnya daripada Asia, karena keduanya kelak di surga akan menikah dan mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perayaan Maulid ketika lahir. Allah perintahkan 4 wanita terbaik hadir di detik-detik kelahiran Nabi Muhammad. Belum juga Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam kitab Majmu' Fatawa, sebelum Nabi lahir ke alam dunia, di surga sudah dirayakan Maulid Nabi, sudah dibesarkan syiar Nabi. Buktinya adalah setiap daun-daun surga di situ ada nama Nabi Muhammad. Istana-istana di surga di situ ada nama Nabi Muhammad. Buah-buah yang ada di surga di situ ada Nabi Muhammad. Banyak tempat-tempat di surga di situ maktubun, ditulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu makna daripada Maulid. Kalau Maulud beda lagi. Maulud itu artinya anak yang dilahirkan, yaitu memperingati seorang anak suci, seorang anak yang kelak menjadi pemimpin para nabi, para rasul yang akan dilahirkan. Maulud artinya. Kita gunakan 2 kata ini, itu kedua-duanya benar, tidak salah. Maulid dan maulud itu sama. Ada istilah juga yang baru namanya milad. Nah, milad itu hari jadi, biasanya dinisbatkan kepada orang-orang selain Nabi Muhammad, atau nama-nama sekolah, majlis taklim untuk diperingati hari-harinya, hari jadinya disebut dengan milad. Nah, itu perbedaan antara maulid, maulud dan milad. Tapi akar katanya kembali kepada akar kata dari kata walada yalidu, yang artinya melahirkan. Orang yang melahirkan, seorang ibu namanya walidah, dari kata yang sama. Ayahnya namanya walid, ibunya walidah. Ini makna dari terminologi maulud, maulid, dan milad. Sekarang kita masuk kepada temanya akhlak, al-akhlakul karimah. Yang pertama kita pahami akhlak ini artinya adalah agama. Agama Islam adalah akhlak. Akhlak adalah agama Islam, artinya akhlak yang baik. Di dalam kamus-kamus bahasa Arab disebutkan oleh Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitab Tajul Arus min Jawahiril Qamus. Beliau mengatakan bahwa arti daripada akhlak adalah wajah dalam bentuk batin. Kita punya 2 wajah, 2 bentuk fisik dan non fisik. Yang fisik kelihatan disebut dengan khalqun, yang non fisik disebut dengan khuluqun. Kedua-duanya adalah fisik, tapi yang satu fisik yang nampak, yang abstrak, atau fisik yang konkret, sedangkan khuluqun adalah fisik yang abstrak, tidak berwujud, dia berupa perilaku. Makna kedua daripada akhlak atau khuluqun dalam bentuk tunggalnya adalah tabi'ah, tabiat. Makna ketiga adalah sajiyah, perangai. Makna keempat adalah adat, kebiasaan. Dan makna kelima adalah mura'ah, yaitu artinya perangai atau perilaku. Ini adalah makna akhlak secara bahasa. Adapun secara istilah, Imam Ghazali mengatakan akhlak itu adalah keadaan jiwa seseorang yang nanti memunculkan dengan perbuatan ia lakukan dengan mudah dan tanpa berpikir. Itu disebut dengan akhlak. Kalau akhlaknya baik disebut al-akhlakul karimah. Kalau akhlaknya buruk disebut al-akhlakul ghabihah. Jadi akhlak maknanya sangat luas, dan itu adalah intisari daripada ajaran Islam. Islam hadir untuk menyempurnakan akhlak. Hadis yang masyhur, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak atau mengajarkan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Ada kitab-kitab
yang memang membahas secara khusus mengenai akhlak, diantaranya Al-Akhlaqul lil Banin. Ini kitab dipelajari di pesantren-pesantren ahli sunnati wal jamaah yang membahas tentang akhlak-akhlak mulia, diajarkan kepada para santri sejak dini hingga mereka lulus dari pesantrennya, karena ada sekitar 4 atau 5 jilid daripada kitab tersebut. Ada juga kitab yang membahas tentang akhlak berjudul Ajalatus Sibaq ila Magaribil Akhlak yang ditulis oleh Al-Habib Muhammad Al-Haddad, juga membahas tentang masalah-masalah akhlak. Jadi akhlak adalah satu intisari daripada ajaran Islam yang Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, akhlak ini memiliki jenis-jenis. Akhlak yang paling tertinggi adalah berakhlak kepada Allah. Itu akhlak yang paling tertinggi yang perlu kita amalkan. Bagaimana cara kita berakhlak kepada Allah? Kita agungkan seluruh simbol-simbol kebesaran Allah. Itu akhlak. Wa may yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan simbol-simbol kebesaran Allah, pertanda ada takwa di dalam hatinya. Kita berakhlak kepada Allah, kita menjauhkan sifat-sifat manusia untuk kita gunakan itu kepada sifat-sifat Allah. Disebut dengan tanzih. Berakhlak kepada Allah, ketika menyebut nama Allah, kita hadirkan hati kita bahwa yang kita lafadzkan itu adalah zat yang maha besar. Berakhlak kepada Allah, ketika menghadap Allah dalam sholat, dia berusaha agar dia fokus dalam sholatnya, disebut dengan khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu adalah akhlak-akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah, Al-Quran yang Allah telah turunkan kepada kita, kita baca, kita fahami, kita amalkan. Berakhlak kepada Allah, kita muliakan Al-Quran, jangan menyentuhnya dalam keadaan tidak berwudu. Wala yamassuhu illal mutahharun. Berakhlak kepada Allah, ketika dalam keadaan hadas besar, jangan masuk dan duduk di dalam masjid, karena itu adalah Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berakhlak kepada Allah, ketika dia sendiri, dia meyakini bahwa Allah melihatnya, Allah mengetahuinya, baik secara zahir dan batin. Itu adalah bagian akhlak yang paling tertinggi, yaitu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang sufi, Fudail bin Iyad, kita ini diminta oleh ulama seperti Rabi'ah Adawi yang mengatakan istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Kita punya istighfar itu harus diistighfarkan lagi, karena kita belum sungguh-sungguh. Orang yang hatinya sudah diberikan cahaya oleh Allah, berarti hati yang bersih, hati yang baik. Nah, ciri-ciri hati yang bersih dan hati yang baik, jika disebut nama Allah bergetar hatinya. Siapa orang ketika menyebut lafaz Allah hatinya biasa-biasa saja, maka dia harus memeriksa bahwa hatinya itu ada penyakit. Karena Allah nyatakan orang-orang beriman itu idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila nama Allah disebut, hati mereka bergetar. Itu disebut siapa? Hati orang beriman. Artinya kalau nama Allah disebut tidak ada getaran dalam hatinya, berarti keimanannya itu belum sempurna. Kalau sudah sempurna keimanannya, bergetar hatinya, disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, Fudail bin Iyad, salah satu contoh ulama yang dimana ketika beliau wukuf di padang Arafah, seluruh jamaah mengangkat kedua tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau dalam keadaan tidak mengangkat kedua tangan, tapi menongka dagu dengan tangannya dan meneteskan air mata. Yang lainnya mengangkat tangan dengan pedenya, mengangkat tangan berdoa seakan-akan doa mereka betul-betul pasti Allah ijabah. Sedangkan Fudail bin Iyad, keadaan hatinya berbeda.
Dia tidak mengangkat kedua tangan berdoa, tapi menongka dagunya dan meneteskan air mata. Ditanya kepada beliau, wahai Fudail bin Iyad, kenapa engkau tidak berdoa seperti yang lainnya? Dia mengatakan, dulu saya banyak dosa, tangan saya kotor dengan dosa, saya malu mengangkat kedua tangan kepada Allah yang Maha Suci, maka saya hanya menongka dagu menyesali perbuatan dosa saya yang lalu. Itu tanda seorang wali min auliyaillah, hati hidup, hatinya itu berakhlak kepada Allah. Sekelas Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain Ibn Ali bin Abi Thalib, masih berketurunan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yusalli alfa rak'ah kulla yaumin wa lailatin. Wirid beliau salat satu hari satu malam 1000 rakaat. Dikatakan oleh Al-Imam Shihab bin Az-Zuhri, ma ra'aitu ahadan a'lama minhu. Saya belum pernah melihat seseorang yang lebih alim seperti Al-Imam Ali Zainal Abidin. Tapi ketika berdoa dan bermunajat kepada Allah, ia mengatakan, Ilahi, wahai penciptaku Allah, wahai Tuhanku Allah, ubaiduka bifina'i, hambamu yang kecil ini, yang hina ini sedang ada di halamanmu. Hamba yang hina, ubaiduka bukan abduka. Ubaiduka ditasghir, dikecilkan maknanya, hamba yang kecil, hamba yang banyak dosa. Hambamu ini yang bernama Ali Zainal Abidin yang hina ini ada di halamanmu. Ubaiduka bifina'i, miskinuka bifina'i, hambamu yang miskin ini ada di halamanmu. Fakiruka bifina'i, hambamu yang fakir ini ada di halamanmu ya Rabb. Wasailuka bifina'i, dan hambamu yang mengemis rahmatmu ada di halamanmu ya Allah. Kenapa demikian? Berakhlak kepada Allah. Karena mereka punya hati hidup. Mereka paham, disebut dengan arif billah. Orang yang mengenal Allah bukan hanya dengan lisan, bukan hanya dengan akal, tapi mereka mengenal Allah dengan sanubarinya, dengan hatinya, dengan kolbunya, dengan ruhnya. Arafat ruh biruhi, sehingga punya koneksi sesama aulia, saling mengenal. Aulianya di barat dan satu aulianya di timur. Yang di barat kalau dia seorang wali, sedangkan wali yang satu di timur pasti saling mengenal, memberikan salam, padahal tidak pernah bertemu. Kenapa? Karena hubungannya rohania, ruh dengan ruh, bukan jasad dengan jasad. Kalau jasad dengan jasad terhalang oleh ruang dan tempat, tapi ruh dengan ruh itu tidak ada ruang dan tempat. Dia punya satu ikatan, tidak terputus. Begitu juga dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad masih ada. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Allah yang nyatakan di dalam Al-Qur'anil Karim, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah, di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Dalam Al-Qur'an, kata ada Rasulullah di sini tidak dibatasi oleh Allah. Adanya di zaman sahabat, enggak. Allah tidak nyatakan demikian. Atau adanya hanya di zaman ketika beliau hidup di kota Makkah dan di kota Madinah. Tidak, tapi Allah nyatakan dengan makna umum, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah, sesungguhnya Rasulullah ada di tengah-tengah kalian. Jangan heran kalau kita baca manaqib para aulia, ada yang bertemu secara langsung dengan Nabi. Yaqzatan, padahal zaman jauh dengan zamannya Nabi Muhammad. Ibnu Katsir riwayatkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, setelah wafatnya Nabi terjadi peperangan, masih ada beberapa sahabat yang hidup. Terjadi peperangan, kemudian di tengah-tengah peperangan itu ada salah satu sahabat, dia tidak menghadapi musuh, tapi dia naik di satu bukit, naik turun, naik turun, naik turun sampai selesai perang. Beberapa sahabat memperhatikan, ini sahabat yang satu ini dia tidak berperang dengan musuh,
tapi hanya naik ke satu bukit kemudian turun, naik ke satu bukit yang sama itu dia turun. Selesai peperangan, ditanya kepada sahabat tersebut, kami melihat engkau tidak memerangi musuh, kami melihat engkau naik di satu bukit kemudian engkau turun, setelah itu engkau naik lagi, engkau turun lagi, apa yang kau lakukan? Apa kata sahabat ini? Di atas bukit tadi ada Nabi Muhammad. Saya datang menghampirinya untuk mencium tangan beliau, kemudian saya turun kembali lagi. Saya rindu kepada Nabi, saya naik lagi, cium tangannya lagi, saya turun lagi. Itu yang saya lakukan berulang-ulang kali. Padahal pada masa itu Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berpindah alam ke alam barzah. Makanya ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah sekaliber Imam Baihaqi meyakini bahwa mereka para nabi punya alam khusus setelah meninggal. Beliau tulis sebuah kitab berjudul Hayatul Anbiya Ba'da Mautihim, kehidupan para nabi setelah wafatnya mereka. Kitab itu membahas hal tersebut. Tapi kenapa kita tidak bisa berjumpa dengan nabi? Karena kita yang menghalangi diri kita dengan dosa. Karena kita tidak berakhlak kepada nabi. Karena kita cintanya masih kurang total kepada Nabi Muhammad, sehingga dihalangi oleh Allah. Dikatakan oleh guru-guru kami, orang yang usianya 40 tahun, dia seorang muslim, tapi usianya sudah 40 tahun belum pernah mimpi Nabi Muhammad, maka dia orang yang paling rugi. Apalagi sampai meninggal dunia. Itu yang harus kita tanyakan di dalam diri kita. Cita-cita tertinggi itu, kapan saya bisa melihat Nabi Muhammad di dalam mimpi? Saya mengaku cinta kepada Rasul, mengaku mencintai Nabi Muhammad, sering membaca kitab-kitab sirah nabawiyah, kitab-kitab syama'il, bahkan sering bersalawat, sering membaca maulid Nabi. Tapi sudah sampai usia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, sekalipun belum mimpi kepada Nabi Muhammad, itu harus dikoreksi diri kita, ada yang kurang. Karena Nabi Muhammad itu pasti akan hadir dalam mimpi kita minimal. Kalau bicara ketemu langsung itu derajat terlalu tinggi. Itu khusus kalangan para aulia. Tapi untuk orang-orang yang soleh, minimal bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqظah. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Siapa yang bermimpi melihat aku, maka sungguh dia telah melihat aku. Dan siapa yang telah melihat aku dalam mimpi, kelak dia akan berjumpa denganku dan melihatku di alam nyata. Karena syaitan tidak akan bisa menyerupai diriku. Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termaktub di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi kalau doa minta itu, ya Allah, saya belum pernah bermimpi melihat Nabi, tolong ya Allah berikan. Apalagi momentum saat ini. Itu guru-guru kami yang ada di Mesir, mereka punya program. Kalau bulan Maulid itu bukan 1 bulan mereka adakan Maulid, tapi selama 2 bulan, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Dan punya program, kalau boleh di bulan Maulid ini setiap malam kami bisa bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya berlalu itu bulan mulia, tapi kami tidak pernah melihat Nabi Muhammad di dalam mimpinya. Nah, ini namanya adalah kekurangan kita dalam mahabbah kepada Rasul. Itu kita harus akui. Kalau kita mahabbahnya benar-benar total, dipastikan akan bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, berakhlak kepada Nabi Muhammad. Setelah berakhlak kepada Allah, yang kedua berakhlak kepada Nabi Muhammad. Bagaimana cara berakhlak kepada Nabi Muhammad? Di antaranya, jangan pernah menuduh orang tua Nabi kafir. Kedua orang tua Nabi mati masuk neraka. Ma'adzallah. Hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak. Hati-hati. Sekarang ini kan sudah ramai. Diajak orang-orang untuk su'ul adab kepada orang tua Nabi. Itu menyakiti hati Nabi dan itu tidak berakhlak kepada Nabi. Ulama-ulama terdahulu sudah membela orang tuanya Nabi adalah muslim. Ada yang mengatakan ahlul fatrah.
Di antaranya Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi menulis kitab Al-Intisar Liwalidai Nabil Mukhtar. Kitab itu beliau bantah fatwa-fatwa, tuduhan-tuduhan yang menyatakan kedua orang tua Nabi meninggal dalam keadaan kafir. Naudzubillah min dzalik. Dibantah oleh Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi. Dan ada ratusan kitab ulama membantah hal itu. Kenapa kita tidak ikut yang ratusan ulama ini? Kita ikut yang sedikit yang mengatakan orang tua Nabi itu masuk neraka. Itu juga ulamanya gak jelas. Ulama lainnya, ulama India, namanya disembunyikan namanya karena judulnya itu keras. Judulnya begini, Irsyadul Ghabi fi Islami Walidain Nabi, memberikan petunjuk kepada orang bodoh yang menuduh orang tua Nabi meninggal dalam keadaan kafir. Padahal orang tua Nabi Islam, keduanya meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah. Itu judul kitabnya tuh. Dibilang apa? Irsyadul Ghabi fi Islami Walidain Nabi. Al-Imam Suyuti juga menulis kitab berjudul Masalikul Hunafa fi Najati Walidai Mustafa, yang membela dan menghantam tuduhan-tuduhan yang menyatakan kedua orang tua Nabi berada dalam neraka. Kalau pernyataan itu keluar dari lidah kita, sehebat apapun amalan kita, ilmu kita, ibadah kita hangus, hancur. Karena tidak main-main menyakiti hati Nabi Muhammad dan menuduh, memfitnah. Ini akhlak yang paling tertinggi, berakhlak kepada Rasulullah. Antum perhatikan di dalam Al-Quran, jangankan menyakiti hati Nabi, itu terlalu dahsyat dosanya. Dahsyat dosanya. Mengangkat suara lebih keras dari suara Nabi Muhammad, itu amalan mereka terhapus. Padahal ayat ini sedang menceritakan sahabat-sahabat Nabi yang sedang berjuang bersama Nabi, membela Nabi, mengorbankan hartanya, nyawanya. Mereka yang sudah berjuang bersama Nabi dan membela Nabi, mengangkat suara lebih tinggi dari suara Nabi, amalan mereka semuanya terhapus. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Di dalam surat Al-Hujurat, jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi, dan jangan kalian mengeraskan suara kalian di hadapan Nabi Muhammad. Jika itu kalian lakukan, antah bata a'malukum, semua amal kalian, amal hijrah, amal sholat, amal jihad, amal puasa, amal haji, semuanya terhapus kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ini sedang khitab secara khusus kepada sahabat. Kalau mereka saja dapat teguran seperti itu untuk berakhlak kepada Nabi, bagaimana kita yang tidak hidup sezaman dengan Nabi Muhammad, tidak berjuang bersama Nabi Muhammad? Terhapus. Jadi berakhlak kepada Nabi yang pertama, jangan menuduh orang tua Nabi itu kafir. Justru harus membela bahwa kedua orang tua Nabi itu adalah seorang yang muslim. Ayahnya muslim, ibunya muslimah. Logikanya di mana? Nabi Muhammad, nabi terbaik, pemimpin para nabi, para rasul. Tentu semuanya yang terikat dengan nabi pasti terbaik. Kalau orang tua nabi, ibunya nabi kafir, berarti kalah dengan ibunya Nabi Musa. Ibunya Nabi Musa waliyah. Wa auhayna illa ummi Musa. Wa auhayna ila ummi Musa inna radduhu ilaiki. Kami wahyukan, maknanya kami ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa. Orang yang bisa menerima ilham Allah itu mereka para wali, bukan orang biasa. Para aulia saja yang bisa mendapatkan ilham. Para nabi mendapatkan wahyu. Artinya apa? Ibunya Nabi Musa waliyah. Kami wahyukan kepada ibunya Musa, disebutkan namanya, ibunya Musa. Dan kami akan kembalikan Nabi Musa kepadamu. Kalau ibunya Nabi Musa saja Allah bisa berikan ilham kepadanya, bagaimana ibunya
Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aminah tentu lebih hebat daripada ibundanya Nabi Musa. Imam Malik pernah mengatakan, perut yang menampung cahaya Nabi Muhammad khairun minal arsh wa minas samawat wa minal ard wa minal malaikah wa minal huril ain wa minal jannah wa min kulli syai'in. Perut yang pernah dititipkan cahaya Nabi Muhammad itu lebih baik daripada arsy-Nya Allah, lebih baik daripada 7 lapis langit, lebih baik daripada bumi, lebih baik daripada seluruh isi alam semesta, lebih baik dari segala sesuatu yang pernah ada, karena perut tersebut menampung cahaya makhluk terbaik sealam jagat raya yang bernama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini akhlak yang kedua, berakhlak kepada Rasul. Ketika berbicara berakhlak kepada Rasul, di sini ada dua cabang. Kita juga harus berakhlak kepada orang-orang yang Nabi cintai. Yang pertama sahabat Nabi, dan terkhususnya keluarga Nabi Muhammad. Punya cabang lagi, sahabat Nabi punya keturunan masih ada sampai sekarang, walaupun tidak semua. Kalau ke Yaman ada marganya Al-Khatib, itu adalah keturunan sahabat bernama Abbad bin Bishr. Beliau itu meninggal di perang melawan Nabi palsu Musailimah al-Kadzdzab, wafat dalam jihad. Tapi di saat peperangan bersama Nabi, beliau ikut. Beliau adalah orang yang diceritakan ditugaskan oleh Nabi untuk patroli malam bersama salah satu sahabat. Kemudian beliau sambil patroli, beliau sholat malam, baca surat Al-Kahfi. Di saat membaca surat Al-Kahfi dalam sholat, ada musuh memanah beliau berkali-kali, tapi beliau tidak membatalkan sholatnya, sehingga bajunya berlumuran darah. Sampai selesai sholat, baru beliau menyaksikan bahwa tubuhnya sudah dipenuhi oleh darah. Itu sahabat bernama Abbad bin Bishr. Punya turunan sampai sekarang masih ada. Marganya namanya Al-Khatib. Nabi ajarkan berakhlak juga kepada mereka. Sebagai bentuk penghormatan, berkat mereka juga agama Islam sampai kepada kita. Ada juga marga Al-Amudi. Itu keturunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada juga keturunan Umar bin Khattab. Masih ada sampai sekarang. Demikian juga Ahlul Bait Nabi, keturunannya masih ada sampai sekarang. Para habaib, itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, yang juga harus berakhlak kepada mereka karena punya ikatan akhlak kepada Nabi Muhammad SAW. Gak bisa dipisahkan. Berakhlak juga kepada ulama, kaum solihin, para aulia. Itu menjadi satu rangkaian akhlak yang sama. Akhlak kedua, akhlak kepada Nabi Muhammad dengan seluruh rangkaiannya. Kemudian yang ketiga, kita diperintahkan berakhlak kepada seluruh manusia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah kalian kepada seluruh manusia. Nabi tidak sebut khaliqil muslimin, berakhlaklah kalian kepada orang muslim, tidak, atau mukminin, tidak. Tapi Nabi sebut wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Artinya selama manusia itu tidak mengganggu kita, walaupun beda agama, apalagi dia tetangga kita, kita diperintahkan oleh Nabi perilaku baik dengan mereka, berakhlak baik dengan mereka. Perintah untuk memerangi atau perintah untuk memusuhi hanya berlaku kepada zalimin, orang-orang yang zalim, baik dia muslim ataupun non muslim. Yang zalim itu kita diperintahkan untuk memusuhi mereka. Wala udwana illa lizalimin. Tidak ada permusuhan terkecuali kepada orang-orang yang zalim. Tapi selebihnya diperintahkan kita berakhlak kepada manusia. Dan Nabi contohkan itu. Nabi ketika ingin pergi ke masjid atau keluar dari rumah beliau, lewat luar rumah beliau menuju ke masjid beliau, setiap beliau lewat di situ ada orang buta Yahudi yang sangat membenci Nabi Muhammad.
Dan orang buta ini adalah pengemis, orang meminta-minta. Tiap hari Nabi lewat, Nabi memperhatikan dia, mencaci maki Nabi. Tapi Nabi punya kasih sayang, setiap hari Nabi berikan makan, bahkan Nabi suapkan langsung ke mulutnya. Dia tidak tahu yang dia caci maki itu adalah orang yang menyuapkan kepada dirinya, yang memberikan makan kepada dirinya. Dia mengatakan, jangan kau ikut Muhammad wahai pemuda. Dia tidak tahu yang berikan makan padanya itu adalah Nabi Muhammad. Dia itu majnun, orang gila. Dia itu penipu. Nabi sabar, Nabi berikan makan kepadanya dengan tangan mulia. Nabi masukkan ke dalam mulut seorang tua renta dari golongan Yahudi yang setiap hari mencaci maki Nabi, tapi setiap hari juga Nabi berikan makan kepadanya. Satu ketika Nabi dalam keadaan mau meninggal dunia, Nabi wasiatkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar, saya punya tugas yang akan saya berikan padamu. Ini adalah amanah. Ada orang buta, seorang yang sudah tua renta dari golongan Yahudi, setiap hari saya berikan makan padanya di waktu selepas sholat zuhur. Sekarang kalau saya meninggal dunia, saya wasiatkan kau gantikan tugas saya untuk memberikan makan kepada orang buta tersebut. Sayyidina Abu Bakar tidak mengetahui itu orang buta tersebut. Maka Nabi sudah memberikan informasi tempatnya di sini, dan di sini. Rasul meninggal dunia. Maka Sayyidina Abu Bakar melaksanakan wasiat Nabi Muhammad. Selepas sholat zuhur, dia pergi mencari orang buta tersebut. Dia dapati ternyata masih ada. Orang buta tersebut mendapatkan informasi bahwa Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Orang buta tersebut mengatakan, syukur sudah mati yang namanya Muhammad. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendengar itu, ia kaget. Saya diwasiatkan memberikan makan kepada orang yang setiap saat mencela Nabi Muhammad. Dia mengenalinya. Dan di hari wafatnya Nabi Muhammad, dia mengatakan, syukur Muhammad sudah mati. Ini yang Nabi Muhammad berikan makan kepadanya setiap hari. Dia coba menahan emosi karena teringat wasiat Nabi untuk memberikan makan kepada orang tua tersebut. Maka Sayyidina Abu Bakar langsung memberikan makanan itu kepada orang buta tersebut. Orang buta itu menyatakan, wahai pemuda, kau bukan pemuda yang biasanya beri makan pada saya. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, dari mana kau tahu saya bukan pemuda yang biasa memberi makan padamu? Kalau pemuda yang biasa memberi makan padaku, ketika dia memasukkan makanan ke mulutku, dia gigit dulu, karena dia tahu ini roti yang keras, sedangkan aku tidak punya gigi. Dia lembutkan dengan giginya sampai halus, kemudian dia masukkan ke dalam mulutku dengan berlahan-lahan. Tapi engkau tadi tidak, kau langsung berikan padaku. Bahkan kau langsung suapkan padaku tanpa melembutkan roti tersebut terlebih dahulu. Maka saya yakin engkau bukan pemuda yang biasa memberikan makan padaku. Menangis Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia masih mencela Nabi Muhammad. Ya pemuda, di mana pemuda yang biasa memberikan makan padaku? Dia mengatakan, orang yang kau caci maki selama ini, dialah yang memberikan makan kepadamu. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, akhlak begini luar biasa. Akhirnya apa? Masuk Islam. Nabi berakhlak kepada orang Yahudi. Jadi yang dimusuhi itu perbuatan zalimnya. Kalau ada orang Nasrani baik, kita harus lebih baik dari dia. Jangan sampai kalah. Ada orang Konghucu lebih baik dari kita, kita sebagai orang Islam harus lebih baik dari dia. Tapi yang dimusuhi adalah apa? Kejahatan, kezaliman. Makanya Allah tegaskan, wala udwana illa bizalimin. Gak ada permusuhan terkecuali kepada orang-orang yang zalim. Ini akhlak yang ketiga, akhlak kepada manusia. Akhlak yang keempat, berakhlak kepada hewan. Ini ajaran Islam nih. Berakhlak kepada hewan. Nabi ceritakan, ada seorang wanita masuk neraka fi hirratin habasatha, sebab seekor kucing yang ia penjarakan tidak diberikan makan dan tidak dilepas dari kandang tersebut. Akhirnya kucing itu mati. Kata Nabi, dakhalati imra'atun finnar fi hirratin habasatha.
Seorang wanita yang baik masuk neraka karena sebab seekor kucing yang ia penjarakan, ia tidak lepaskan dan dia tidak berikan makan sehingga kucing itu mati. Sebab seekor kucing itu dia masuk ke dalam neraka. Anjing itu juga diperintahkan kita berbuat baik walaupun dia hewan najis. Anjing kalbun akur, anjing rabies, anjing gila, itu yang diperintahkan untuk dibunuh karena bisa membahayakan manusia, ada bakteri. Tapi kalau anjing itu tidak gila, tidak rabies, itu anjing harus dimuliakan. Kalau kita dapati ada anjing di pinggir jalan kelaparan, kita wajib berikan makan padanya, kita wajib berikan minum kepadanya, walaupun seekor anjing, apalagi hewan-hewan yang lain. Nabi sudah ceritakan seorang wanita penzina, pekerja PSK masuk surga gara-gara apa? Berikan minum kepada seekor anjing. Sufyan Ats-Tsauri itu diceritakan masuk surga dengan sebab ketika beliau keluar dari rumah, cuaca hujan begitu deras, iklim sangat dingin, dia lewat di satu jalan, ada anak kucing tergeletak dalam keadaan sekarat, itu anak kucing, kedinginan. Sufyan Ats-Tsauri mengambil anak kucing tersebut, dia bawa pulang ke rumah, dia hangatkan badan anak kucing tersebut, dia berikan minuman, makanan, dia rawat sampai sehat, kemudian dia lepaskan, mencari induknya dan dilepaskan. Meninggal dunia Sufyan Ats-Tsauri, ulama-ulama yang ada di Kufah bermimpi Sufyan Ats-Tsauri masuk surga dituntun oleh seekor anak kucing. Seekor anak kucing menuntun jalannya ke surga. Ada juga seorang sufi kabirah, as-sufiyah al-kabirah bernama Al-Imam Ahmad Ar-Rifai. Waktu lewat dengan murid-muridnya, ada seekor anjing tergeletak, kulitnya terkelupas, badannya kurus, mengeluarkan bau yang tidak enak. Murid-muridnya menjauh dari anjing tersebut. Sayyidi Ahmad Ar-Rifai mengatakan, wahai murid-muridku, kalian pergi duluan, nanti saya susul. Apa yang beliau lakukan? Beliau buat tenda darurat di samping anjing tersebut, dan beliau buat tenda khusus kepada anjing tersebut. Jadi tendanya dua, yang satu tenda darurat untuk beliau tidur di situ untuk merawat anjing itu selama 40 hari 40 malam. Beliau rawat itu anjing sampai sembuh, kemudian beliau mulai membungkus kembali tenda-tenda tersebut. Ini hatinya hati kristal, hati emas. Orang-orang seperti ini yang punya derajat tinggi di sisi Allah. Nah, ini akhlak kepada hewan. Kemudian yang kelima, berakhlak kepada diri sendiri. Berakhlak kepada diri sendiri. Bagaimana cara berakhlak kepada diri sendiri? Jangan jerumuskan diri kita dalam dosa. Jangan gunakan akal berpikir sesuatu yang tidak baik. Jangan gunakan hati untuk diisi dengan hal-hal yang tidak memiliki arti. Jangan habiskan waktu di dalam hal-hal yang sia-sia. Itu artinya berakhlak kepada diri sendiri. Nah, ini 5 akhlak yang harus kita terapkan. Mudah-mudahan ini ceramah singkat bisa memberikan manfaat kepada kita, terlebih khusus kepada saya secara pribadi. Semoga ini bulan Maulid merubah diri kita menjadi manusia yang lebih baik untuk bisa mencintai Nabi Muhammad seutuhnya, dan untuk bisa mengikuti seluruh ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara utuh, dan untuk bisa nanti sama-sama kita bisa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik pernah bertanya kepada Nabi. Jadi sahabat juga punya ketakutan, di hari kiamat ini saya selamat apa tidak? Itu sahabat yang dekat dengan Nabi Muhammad punya ketakutan, kira-kira saya selamat tidak di hari kiamat? Sehingga Anas bin Malik memberanikan diri bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, idza qamatil yaumul qiyamah atau kama qala,
Ya Rasulullah, apabila hari kiamat telah terjadi, saya cari engkau itu di mana? Dia katakan begitu. Untuk bisa bertemu dengan engkau dan mencari engkau lagi di mana waktu itu di hari kiamat? Maksudnya apa? Mau minta tolong, ya Rasulullah selamatkan saya. Apa kata Nabi? Cari saya di mizan, di tempat timbangan amal. Kau cari saya di situ. Wa in lam ajid ya Rasulullah, seandainya saya sudah mencari di timbangan amal, engkau tidak ada, lantas kemana lagi saya mencarimu ya Rasulullah? Kata Nabi, cari saya indas sirat, di sisi jembatan sirat. Fa in lam ajid ya Rasulullah, kalau aku tidak dapati engkau di jembatan sirat, lantas di mana aku bisa bertemu denganmu ya Rasulullah? Kata Nabi, kau cari saya haudi, di telagaku, kata Nabi Muhammad. Fa in lam ajid ya Rasulullah, jika aku tidak menemukan dirimu di telagamu ya Rasulullah, lantas di mana aku mencarimu? Kata Nabi, ya Anas bin Malik, wahai Anas bin Malik, ketahuilah saya di hari kiamat hanya berada di 3 tempat tersebut. Carilah saya di 3 tempat tersebut, kata Nabi Muhammad SAW. Wa ana faratakum alal haudi, ketahuilah wahai Anas, saya Nabi Muhammad nanti di hari kiamat menantikan dan menyambut kedatangan kalian, umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau sudah meninggal dunia kita, ini dunia ini kita lupa. Ini loh dunia lupa. Yang kaya, yang hidup enak lupa. Yang hidupnya susah lupa. Kalau dia masuk ke kuburan dapat kenikmatan, yang hidup susah di dunia dia lupa kesusahannya. Yang hidup enak di dunia tapi tidak taat kepada Allah dan Rasul, mati masuk neraka, diazab dalam alam kubur, semua kenikmatan yang ada di dunia ini dia lupa. Makanya dikatakan ad-dunya kasarah, gharra man ra'ahu wa khaba man rajahu. Dunia ini fata morgana. Kau melihat dia seakan-akan ada, padahal itu tipuan. Fata morgana itu tipuan. Kita lihat ada fata morgana di hadapan kita di saat cuaca sangat panas, seakan-akan ada air di situ. Tapi justru makin kita makin mendekat, dia makin jauh. Itulah filosofi dunia. Seperti fata morgana. Kau melihatnya seakan-akan ada, padahal dia menipu. Dan kau berharap banyak kepadanya, tapi harapanmu itu akan sia-sia. Ad-dunya kasarab, gharra man ra'ahu wa khaba man rajahu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan hati kita sehingga kita bisa mencintai Nabi, dan minimal seumur hidup kita pernah sekali melihat Nabi Muhammad di dalam mimpi kita. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang melihat Nabi Muhammad di dalam mimpi, ada satu hadis Nabi katakan, diriwayatkan oleh Muhammad bin Sirin dalam kitab Tafsirul Ahlam, dikatakan man ro'ani fil manami lam yadkhulan nar. Siapa orang yang ketika hidup di dunia pernah bermimpi melihat aku, orang tersebut tidak akan masuk ke dalam neraka. Ini harus kita cari, cita-cita kita ini, bukan yang lain. Cita-cita tertinggi kita di dunia bisa melihat Nabi dalam mimpi. Banyak para aulia kaum muslimin sudah bermimpi. Rugi kalau kita belum pernah bermimpi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan siapa tahu malam ini ada yang bermimpi melihat Nabi Muhammad. Dengan berkat perkumpulan kita di dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil agyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa ala ali athhar wa ashabil akhyar ala ni'mallah wa afdalih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil qulub wa dawaiha wa afiyat abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kuti azadi wa rawahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir